Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM H7121923. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang review jurnal sesuai tugas pengganti UTS. Yaitu ada pengaruh tekanan air pada fotokimia fotosistem 2 dan termostabilitas pada tanaman gandum. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui pengaruh dan tekanan air terhadap fotokimia fotosistem 2 dan termostabilitas pada tanaman gandum. Kemudian untuk bahan dan metodenya, yaitu bahan tanaman dan perlakuan stres, di mana perlakuan stres di sini ada stres sedang dan stres berat. Kemudian ada analisis pertukaran gas dan ada pengukuran fluoresensi klorofil. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu ada pengaruh tekanan air pada status air, pH bersih, asimilasi, dan konduktansi stomata. Untuk tingkat stres air itu diperiksa pada dua kondisi, yaitu stres sedang dan stres berat yang dicapai 3-4 hari dan 10 hari setelah menahan air. Nah, tanaman ini akan layu jika tekanan air setelah 10 hari itu diterapkan. Bisa dilihat pada tabel di sini. Untuk nilai RWC atau kandungan relatif air daun ini mengalami penurunan dari air yang disiram dengan teratur dari 92,1 menuju ke 88,3 untuk yang mengalami stres sedang, dan pada stres beratnya yaitu 80,5. Sedangkan untuk potensi air di sini juga mengalami hal yang sama dari yang air yang disiram dengan teratur 0,56 menjadi 1,12 pada yang mengalami stres sedang dan 1,95 pada yang mengalami stres berat. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada pengaruh tekanan air pada fotokimia fotosistem 2. Hasilnya di sini, air itu tidak berpengaruh terhadap fotokimia fotosistem 1. Jadi, tabel di sini itu tekanan air menurunkan efisiensi penangkapan energi eksitasi oleh pusat reaksi fotosistem 2 terbuka dan hasil kuantum transport elektron fotosistem 2. Kemudian meningkatkan quenching non-fotokimia koefisien atau QN, tetapi tidak berpengaruh pada koefisien quenching fotokimia atau P. Nah, kemudian selanjutnya itu juga tekanan air tidak berpengaruh pada proporsi pusat reaksi fotosistem 2 non-produksi Qb, di mana pada tingkat P di sini itu sudah sesuai dengan keadaan semua molekul Qb. Nah, di mana sedang berada pada terenduksi, pada saat keadaan terenduksi. Kemudian hal ini dibuktikan ketika daun yang beradaptasi gelap itu menyala tiba-tiba dengan cahaya aktinik intensitas tinggi. Fluoresensi awal itu menunjukkan kenaikan polifasik termasuk pada fase O, I, J, dan P. Nah, kemudian juga tekanan air itu juga tidak berpengaruh signifikan pada fase-fase OIJP dalam keadaan polifasik transient fluoresensi. Nah, pada gambar A di sini ini merupakan transient fluoresensi kenaikan klorofil polifasik. Nah, untuk yang A di sini itu merupakan tanaman yang tidak mengalami stres air atau disiram secara teratur, sedangkan yang B ini merupakan tanaman yang mengalami stres berat. Nah, untuk yang C ini adalah tanaman yang mengalami stres berat pada suhu 45 derajat Celcius selama 15 menit. Sedangkan yang D ini tanaman yang disiram dengan baik pada suhu 45 derajat Celcius selama 15 menit. Sedangkan pada gambar yang B ini merupakan perubahan rasio fluoresensi. Nah, hasil di atas itu menunjukkan bahwa cektaman air itu tidak berpengaruh pada fotokimia primer fotosistem 2. Nah, kemudian yang ketiga, pengaruh tekanan air pada termostabilitas fotosistem 2. Sesuai pada tabel ini,
Itu hasilnya itu tekanan air itu dapat menyebabkan peningkatan ketahanan fotosistem 2 terhadap stres panas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan air itu tidak berpengaruh pada fotokimia fotosistem 2, kemudian tekanan air itu dapat menyebabkan peningkatan ketahanan fotosistem 2 terhadap stres panas, dan yang ketiga itu adanya antagonisme antara cekaman air dan cekaman panas pada tanaman gandum itu dapat menyebabkan cekaman air dapat meningkatkan ketahanan fotosistem 2 terhadap cekaman panas. Terima kasih, itu dia review jurnal dari jurnal yang pertama. Terima kasih. Baik, di sini review jurnal yang kedua, judulnya yaitu ada perbandingan sifat fisikokimia pati isolasi dari sorghum manis dan butir. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui perbandingan sifat fisikokimia pati isolasi dari sorghum manis dan sorghum butir. Kemudian untuk bahan dan metodenya yaitu ada bahan tanaman, isolasi pati, kontenan glukosa, konsistensi gel, kelautan air dan kekuatan pembengkakan pati, sifat termal pati, difraksi serbu X-ray, pengukuran MMR, sifat morfologi butiran pati, kromatografi peresapan gel, dan ada analisis statistik. Untuk pendahuluannya, di sini sorghum itu diklasifikasikan menjadi biji-bijian dan manis. Nah, di mana biji-bijian ini itu digunakan sebagai makanan pokok, sedangkan manisnya itu digunakan untuk pembuat sirup. Nah, sorghum ini itu kaya akan kandungan pati sebagai penyimpanan utama karbohidrat. Nah, pati ini diklasifikasikan menjadi bentuk A seperti serealia, ada bentuk B dari pati umbi, dan pati C itu merupakan gabungan dari pati A dan B, seperti pada kacang polong. Nah, kemudian itu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada kandungan amilosa dan konsistensi gel. Nah, di sini ini terjadi perbedaan yang signifikan antara kandungan amilosa dan konsistensi gel. Nah, pada kandungan amilosa varietas biji-bijian, pati dari varietas biji-bijian ini memiliki kandungan amilosa itu tertinggi, yaitu 34,52% sampai 36,39%. Sedangkan pada varietas manis itu 5,39% sampai 33,50%. Nah, sedangkan untuk gel pati itu tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara varietas manis dan biji-bijian, yaitu antara 86 sampai 157 untuk varietas manis, dan varietas biji-bijian yaitu 95 sampai 57,67. Nah, kemudian yang kedua itu ada indeks kelarutan air dan daya pembengkakan. Nah, pada varietas manis itu menunjukkan nilai WSI yang paling tinggi, yaitu terjadi pada sampel gel 4 dengan persentase 95, sedangkan pada varietas biji-bijian itu pada sampel gel 1. Nah, sedangkan untuk SP atau daya pembengkakan itu tertinggi terjadi pada varietas biji-bijian dengan sampel ARG 20,07 gram, dan varietas terendah yaitu pada manis dari sampel GL 14. Bisa dilihat dari grafik ini ya. Yang ini WSI kelarutan air pada manis ini menunjukkan tertinggi, sedangkan ini yaitu pada daya pembengkakan tidak terjadi perbedaan yang signifikan, sedangkan pada indeks kelarutan air ini terjadi perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sifat termal pati, di mana ikatan pati yang diisolasi dari varietas biji-bijian dan manis itu menggunakan DSC dan menghasilkan derajat terendah yaitu pada varietas manis dari sampel YT.
sebesar 47,6 dan derajat tertinggi yaitu pada varietas biji-bijian dari sampel GL1. Kemudian yang keempat yaitu ada pola kristal pati, di mana pola kristal dan kristalinitas relatif atau RC dari varietas manis dan biji, yaitu varietas manis itu menunjukkan RC lebih tinggi daripada varietas biji-bijian. Pada manis yaitu 25,14% dari sampel GL14, sedangkan pada biji-bijian yaitu 15% pada sampel WAD. Kemudian untuk sifat morfologi granul pati, ukuran butiran pati varietas manis itu lebih besar daripada varietas biji-bijian, tetapi keduanya itu memiliki permukaan yang halus. Kemudian yang terakhir yaitu ada distribusi panjang rantai pati. Distribusi panjang rantai untuk pati itu menggunakan kromatografi permeasi gel atau GPC. Nah, hasil dari persentase luas puncak dari kromatografi GPC itu digunakan untuk membandingkan distribusi berat rantai dan hasilnya ternyata untuk semua varietas itu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada varietas manis itu menunjukkan sedikit perbedaan dari varietas padi-padian. Pada biji-bijian, kemungkinan menggunakan pati untuk industrialisasi karena biji-bijian itu tidak disukai makanan. Sedangkan pada varietas biji-bijian itu memiliki kandungan AC atau amilosa yang tinggi. Sedangkan pada varietas manis memiliki kandungan amilosa yang sangat rendah. Jadi terjadi perbedaan yang signifikan pada kandungan amilosa. Terima kasih. Itu dia review kedua jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.